Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sedikit PowerPoint yang pernah saya buat yang ada di belakang saya itu. Ya, berkaitan dengan bagaimana tren manajemen di bidang pendidikan, kaitannya dengan inovasi. Ya, teman-teman semua, bahwa manajemen di zaman sekarang ini, saya ambil dari tulisan yang agak kuno ya, dari Namara tahun 2002, menyatakan bahwa contemporary theories of management tend to account for and help interpret the rapidly changing nature of today's organizational environment. Jadi teori-teori manajemen zaman sekarang itu ya, kecenderungannya adalah untuk membantu dan diperuntukkan dalam menginterpretasi perubahan-perubahan yang sangat cepat, khususnya di lingkungan organisasi. Nah, tentu di dalam konteks kita, di dalam konteks pendidikan kita, yang kita sedang pelajari adalah dalam konteks pendidikan kejuruan. Tapi tidak hanya di bidang pendidikan kejuruan, di bidang pendidikan yang lain pun juga terjadi perubahan yang sangat-sangat cepat itu. Ya, apa yang terjadi di dalam prinsip-prinsip manajemen kontemporer? Saya coba mencermati perkembangan teori-teori yang berkembang sekarang ini. Yang pertama, teori-teori itu mengacu pada pendekatan sistem. Saya kira bergembiralah orang-orang di bidang teknologi, di bidang engineering, di bidang apa saja yang berkaitan dengan teknologi, bahwa tren perkembangan sekarang itu memang mengarah kepada teori sistem. Kemudian yang kedua adalah bersifat kontingensi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bahwa teori-teori prinsip manajemen kontemporer itu, khususnya di dunia industri maupun di dunia pendidikan, itu lebih mengedepankan prinsip yang disebut dengan prinsip kontingensi. Kemudian yang ketiga adalah cenderung mengarah kepada apa yang kita sebut dengan quality management, ya, quality management. Tiga prinsip ini nanti di akhir presentasi akan saya sampaikan bagaimana tiga pendekatan, tiga prinsip ini, ya, prinsip sistem, prinsip kontingensi, dan prinsip quality management itu mengarah kepada apa yang sekarang sedang tren kita namakan dengan inovasi atau sustainable innovation atau sustainable improvement. Nah, saya tidak akan membahas ini secara detail, tapi melihat bagaimana tren-tren perkembangan terkini dari teori-teori manajemen itu. Ya, kita dari awal sudah paham bahwa teori sistem ini begitu marak di berbagai sektor termasuk di dunia pendidikan. Kita
memahami bahwa sistem di sini adalah keterkaitan antar komponen-komponen yang kemudian bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tapi teori sistem di sini mengarah kepada apa yang disebut dengan transformasi, kemudian menghasilkan luar. Jadi ada energy from environment. Kita dunia pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, saya kira kita tidak bisa lepas dari perkembangan yang ada di lingkungan kita. Baik itu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, maupun lingkungan-lingkungan lain yang sekarang berkembang di masyarakat. Kemudian akan memberikan input kepada organisasi, dan input inilah kemudian yang ditransformasikan di dalam sebuah organisasi dan menghasilkan luaran yang diharapkan. Ya. Nah, dari output ini tentu diharapkan bisa memberikan balikan. Nah, model sistem ini saya lihat ada kecenderungan merambah ke semua lini. Baik itu dalam skala manajemen makro maupun nanti kita akan lihat trennya di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat manajemen teori sistem, maka manajemen sendiri sebenarnya itu adalah sebuah sistem. Kita semua saya kira sudah paham, ada planning, ada organizing, ya, ada kemudian ada leading, planning, organizing, kemudian leading, ya, lalu ada controlling. Dan ini semua merupakan rangkaian dari sebuah sistem. Nah, tren ini tentu memang berawal dari perkembangan awal teori manajemen ilmiah itu menganut prinsip teori sistem. Jadi kalau kita berbicara manajemen, yang ingin saya tekankan saudara-saudara di sini, kita tidak bisa memandang fungsi-fungsi manajemen atau proses-proses manajemen itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan mereka memiliki hubungan yang sistemik antar satu fungsi dengan fungsi lain, mulai dari fungsi planning, fungsi organizing, fungsi leading, maupun fungsi controlling. Ya, kita lihat lagi, ini tambahan penjelasan bahwa ini teori-teori sistem yang ada. Di sini berlaku juga teori sistem. Ya, di samping teori sistem, ada yang tren sekarang itu disebut dengan teori kontingensi. Ya, teori kontingensi. Teori kontingensi itu menyatakan bahwa the approach that it depends on situation. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, maka tren teori sekarang itu kita tidak serta-merta ada satu alat kemudian fit for all, satu model manajemen yang cocok untuk semuanya. Nah, tren teori manajemen itu pendekatannya adalah prinsipnya adalah prinsip kontingensi. Nah, di sini di dalam teori-teori manajemen juga banyak berkembang pendekatan-pendekatan yang memang didasarkan pada situasi ini. Ada teori, nanti kita sebut saja, misalnya ada teori situasional, teori kontingensi lain dari berbagai teori. Jadi prinsip teori manajemen sekarang itu menyatakan there is no best way to organize, to lead, or to make decisions. Tidak ada satu yang terbaik, tapi yang terbaik itu sangat bergantung pada situasi. Kemudian, the optimal course of action is contingent, atau bergantung kepada faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi.
Kemudian di sini dinyatakan bahwa contingent leaders, ya, pemimpin yang bersifat kontingensi itu atau manajer yang kontingensi itu mengandalkan sikap yang fleksibel di dalam memilih dan beradaptasi untuk menetapkan strategi yang tepat dengan situasi, to switching in situation at a particular period of time and in running the organization. Jadi pemimpin kontingensi ini pemimpin yang memperhatikan konteks, yang memperhatikan situasi baik eksternal maupun eksternal organisasi itu menjadi satu hal yang tren sekarang ini. Ya, beberapa konsep dalam manajemen kontemporer, misalnya kita tahu ada manajemen strategis, ada kepemimpinan transformasional, ada organisasi belajar, learning organization atau manajemen mutu. Ini rasanya nanti kalau ditengok satu persatu itu juga menganut prinsip tadi. Ada prinsip sistem, ada prinsip kontingensi. Ya, ada prinsip sistem, ada prinsip kontingensi itu. Misalnya di dalam manajemen pendidikan kita mengenal apa yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Ini saya menukik langsung ke lembaga pendidikan, tidak berbicara di dalam konteks manajemen secara umum dalam berbagai organisasi, khusus saja menukik pada manajemen yang ada di sekolah. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada manajemen berbasis sekolah yang ini menjadi kebijakan nasional yang disebut di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Kemudian ada kepemimpinan pembelajaran. Kalau kita belajar konsep manajemen pendidikan, itu ada kepemimpinan pembelajaran atau yang kita kenal dengan instructional leadership. Kemudian kalau kita lihat tren yang ada di dalam kinerja profesional guru atau pemimpin sekolah di dunia pendidikan sangat terkenal apa yang kita sebut dengan penelitian tindakan. Nah, di Indonesia ini sangat terkenal dengan istilah penelitian tindakan kelas. Saya mencoba seberapa populer sih kata action research dan kata classroom action research di kancah publikasi internasional. Ketika saya mencoba mengetik classroom action research, ada classroomnya, maka saya menemukan mungkin lebih dari 80% penulisnya orang Indonesia. Tetapi kalau saya mengetik di Google misalnya action research, itu kebalikannya. 90% adalah penulisnya di luar Indonesia. Nah, saya jadi kemudian bertanya-tanya bahwa kata penelitian tindakan kelas itu begitu populer di Indonesia, ya, classroom action research. Kalau saya sering menggunakan kata penelitian tindakan saja daripada menggunakan kata penelitian tindakan kelas gitu. Nah, ini kita tidak akan bahas ini konsep ini, tetapi ada tren di dalam manajemen pendidikan itu ada penelitian tindakan. Kalau Bapak Ibu mengikuti program dari Jepang, ya, ada sebutan yang dinamakan dengan lesson study. Nah, kita akan coba lihat nanti bagaimana sih sebenarnya tren dari konsep-konsep manajemen mutakhir yang berkembang di dunia pendidikan itu. Ya, kalau pada sebelumnya di dunia organisasi secara umum tidak hanya di bidang pendidikan, tapi ini khusus di bidang pendidikan. Saya mencoba mencermati itu dan ya konsep-konsep yang lain sekarang sedang tren itu. Nah, kita coba lihat saja misalnya manajemen strategis. Ya. Manajemen strategis itu tahapannya selalu dengan disebut dengan develop a strategic vision and mission. Kemudian setting objectives. Kemudian dilanjut dengan tingkat ketiga, craft a strategy to achieve objective and vision. Kemudian implement and
execute a strategy, monitoring, evaluation, and take a corrective action. Nah, kita perhatikan bahwa panahnya ini kembali ke sini. Dilakukan revisi bila diperlukan. Nah, tampak di sini bahwa ada dua aspek. Ya, yang pertama adalah ada cenderung berhubungan sistemik antar tahapan. Kemudian yang kedua ada hal yang bersifat ini, perbaikan secara berkelanjutan. Di samping itu juga ada aspek mempertimbangkan hal-hal yang bersifat situasional yang tadi saya jelaskan. Ya, karena pencapaian tujuan dari organisasi itu pasti akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ini konsep manajemen strategi, nempel di sana 3 karakteristik tadi. Kemudian kepemimpinan transformasional. Saya banyak mendalami bidang kepemimpinan ini, saudara-saudara. Ya, saya banyak ngomong tentang ini. Ya, kepemimpinan transformasional itu adalah sebuah model kepemimpinan where a leader works with teams to identify needed change. Ada kata change di sini yang saya highlight dengan warna kuning. Ya, creating a vision to guide the change through inspiration. Dan dilanjutkan dengan executing the change in tandem with committed members of group. Kita tidak akan diskusi lagi secara mendalam apa itu kepemimpinan transformasional, tapi fokusnya adalah pada identify needed change, pada perubahan. Namanya saja memang kepemimpinan transformasional, dan karena itu kepemimpinan ini memang trennya adalah kepada transformasi atau kepada perubahan. Ini kita lihat di sini kepemimpinan arah perubahan. Kemudian di dunia dirintis oleh penulis namanya Peter Senge. Dia menulis buku yang berjudul The Fifth Discipline, yang di sana menawarkan konsep apa yang dia sebut dengan learning organization. Nah, learning organization ini adalah organisasi yang memfasilitasi belajar of its members and continuously transform itself. Jadi kalau ada organisasi dan mendeklarasikan dirinya sebagai learning organization, maka organisasi itu akan terus-menerus memfasilitasi proses belajar. Siapa yang belajar? Semua stakeholders yang ada di dalam organisasi itu, yang terlibat di dalam organisasi itu, yang berkepentingan terhadap organisasi itu terus-menerus belajar dan terus-menerus melakukan transformasi. Lagi di sini kita tangkap bahwa learning organization itu mengarah pada apa yang dia sebut dengan continuously transform, perubahan secara terus-menerus, continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus, dan tentu saja di sana tidak pernah lepas dari continuously innovation. Ini learning organization. Kemudian ada tren lagi. Nah, ini saya kira Anda sangat populer dengan istilah ini, apa yang kita sebut dengan quality management system. Lagi-lagi kita tidak akan bahas, tapi prinsip yang ada di sana jelas. Kalau kita lihat dengan model ini, terjadi hubungan antar komponen, mulai planning, kemudian support operation, performance and evaluation, kemudian improvement, dan ini berjalan secara terus-menerus. Yang ingin saya highlight lagi, pada model ini juga ada 2 atau 3 tren tadi. Yang pertama adalah hubungan sistemik, yang kedua improvement, sustainable improvement, dan yang ketiga perencanaan, kemudian pelaksanaan, semuanya itu terikat oleh apa yang ada di lingkungannya. Yang ini saya dengan tegas mengatakan kalau demikian halnya, maka quality management system itu
juga bersifat kontingensi. Modelnya berbentuk sistem dan arahnya adalah sustainable improvement. Ya, oke. Kemudian manajemen berbasis sekolah. Ini tren di dunia pendidikan meskipun sudah agak lama, tapi istilah ini saya ambil karena kita sedang mempelajari manajemen inovasi di lembaga pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Di dalam dunia pendidikan, manajemen pendidikan dikenal apa yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah atau school-based management. The main goal of school-based management is to improve school performance and student achievement. Jadi manajemen berbasis sekolah itu tujuannya adalah improve school performance. Meningkatkan seberapa lama? Ya terus menerus, ya peningkatan secara terus menerus. Oke, ini manajemen berbasis sekolah. Kemudian kita mengenal juga ini saya kira penjelasan sama. Nah ini mungkin definisi Anda yang mungkin baru mendengar definisi ini, bahwa manajemen berbasis sekolah itu adalah sebuah bentuk desentralisasi yang mengenali sekolah itu sebagai primary unit of improvement. Jadi kalau ingin melakukan improvement, maka unit utama itu adalah sekolah. And relies on the redistribution of decision-making authority as the primary means through which improvement may be stimulated and sustained. Manajemen berbasis sekolah pun muara akhirnya adalah pada sustainable improvement di sekolah itu. Ini manajemen berbasis sekolah. Kemudian instructional leadership. Ini juga sangat tren di bidang pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan. Apa itu kepemimpinan pembelajaran? Kepemimpinan yang making student and adult learning the priority. Saya katakan di sini adult learning, bukan hanya student learning. Nah ini agak match dengan model kepemimpinan learning organization dari Peter Seng yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian setting high expectation for performance, gearing content and instruction to standard, creating a culture of continuous learning for adults. Jadi kepemimpinan pembelajaran itu adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan budaya belajar bagi orang-orang dewasa yang ada di sekolah. Nah tentu orang-orang dewasa ini bukan murid. Para guru, pimpinan sekolah, tenaga kependidikan, dan orang-orang dewasa di sana yang menyelenggarakan dan melayani kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian using multiple sources of data to access learning and activating the community support for school success. Yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa kepemimpinan yang tren di dunia pendidikan pun mengarah apa yang disebut dengan sustainable improvement, dan di sana adalah sustainable innovation. Kemudian ini model yang paling populer. Mohon maaf Pak Samsu, ada dua teman yang mau masuk ke Zoom. Oh, mohon maaf. Ya, oke. Saya sedang asik ngomong tadi. Ini dia, ngizinkannya gimana ya? Biasanya muncul Pak, ini Zoom ya, biasanya muncul Pak, menunggu gitu. Gitu ya? Untuk di-accept oleh host. Bentar. Ini soalnya orang tua jadi. Bapak, klik partisipan yang di bawah itu Pak. Iya, partisipan. Oke. Jangan muncul nama-namanya, boleh jadikan Pak Gede atau saya co-host. Oh gitu ya. Oke, coba. Ada titik-titik, nanti saya akan Pak Gede bantu. Ada titik-titik. Ada pilihan co-host. Coba saya aja dulu.
Kopartisipan ini Co-host, Pak. Co-host. Oke. Nah, caranya gimana co-host? Eh, Pak anu ya, Pak Gede ya? Ya, boleh. Pak Gede diapakan ini? Muncul titik-titik, kursornya arahkan ke Pak Gede, muncul titik-titik 3. Iya, oke, mundur titik-titik Nah, 3. ada pilihan co-host, Pak. Dan ya. Ini kok minimize. Titik 3. More. Oh, yang ini ya. Nah, Pak Gede. Oke. Spotting for everyone. Kok nggak ada? Remove, put in waiting room. Nggak apa-apa, tapi udah masuk semua ya? Oh iya, udah masuk. ini, Oke, udah masuk. Oke. Kalau udah masuk, udah nggak apa-apa. Nanti aja, diingatkan lagi Pak Samsul ya. Diingatkan lagi. Oke, baik, saya akan lanjutkan dengan ini sahabat-sahabat, apa yang saya katakan dengan kepemimpinan pembelajaran yang sangat terkenal di dunia, yaitu kepemimpinan pembelajaran yang ditulis oleh Hellinger. Hellinger ini menyatakan bahwa kepemimpinan pembelajaran itu diawali dengan defining school mission, managing instructional program, and developing school learning climate. Jadi lembaga pendidikan itu harus menjadi lembaga yang di sana iklimnya adalah iklim belajar. Lagi-lagi iklim belajar bukan hanya untuk anak-anak. Iklim belajar untuk semua orang yang ada di situ. Kenapa harus belajar? Tidak ada cara lain, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sustainable improvement, sustainable innovation. Ya, jadi kalau kita lihat unsurnya di sini adalah misalnya di sini ada promote professional development, ya, provision incentive for learning. Nah, learning di sini yang belajar bukan hanya anak-anak, semua orang-orang dewasa yang ada di dalam sistem itu juga harus terus-menerus belajar. Oke, penelitian tindakan ini yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kita coba lihat dari 3 aspek tadi. Kita lihat prosesnya, bahwa penelitian tindakan itu dimulai dari observasi. Observasi adalah mengumpulkan data berdasarkan kebutuhan lingkungan, kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan perkembangan masa depan. Lalu dilakukan dengan penelitian tindakan, kemudian ada refleksi dan seterusnya. Ya, observation, reflex, act, dan seterusnya. Kita lihat gambar ini tidak mendatar tetapi agak miring ke atas. Nah, penelitian tindakan pun orientasinya adalah untuk sustainable improvement, peningkatan berkelanjutan. Ya, kemudian lesson study, ini pelajaran orang Jepang. Ya, dari teman-teman yang banyak belajar di Jepang itu sering ngomong tentang lesson study. Lesson study itu adalah professional development that empowers teachers to drive improvement as they incorporate new ideas and methods into their teaching. Lagi, drive improvement menjadi kata kunci di dalam proses apa yang kita kenal dengan lesson study, yang ini banyak dipraktekkan ketika teman-teman banyak berguru kepada orang-orang Jepang. Bahwa di UM dulu, di Universitas Negeri Malang itu ada proyek JICA, dan itu juga secara khusus memfasilitasi pengembangan profesional dengan satu model yang mereka kenal dengan lesson study. Itu berbagai teori baik dari skala manajemen secara makro maupun manajemen secara spesifik itu menjelaskan
bagaimana 3 prinsip yang saya kemukakan di awal itu menjadi tren perkembangan masa depan. Ya, ini model lesson study, ada study, ada plan, observe, reflect, reflection, reteach, dan seterusnya. Kalau melingkar begini, maka sasaran akhirnya adalah inovasi tiada henti yang terjadi di dalam kelas itu. Nah, baik, pembelajaran juga kita kenal sebagai sistem. Kita ini sangat klasik, ini saya kira ini sangat klasik ya, sangat klasik, bahwa proses pembelajaran itu ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Dan dari hasil evaluasi itu tentu dikembalikan untuk memperbaiki rencana. Begitu seterusnya dan seterusnya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan sustainable improvement. Ya, karena itu saya coba berkesimpulan dengan berkali-kali berbicara tadi bahwa ada tren ke depan. Tren yang terjadi itu, yang pertama adalah teori manajemen masa kini itu bersifat sistemik. Kemudian yang kedua, masa depan yang lebih baik itu menjadi satu tren. Ya, arahnya masa depan yang lebih baik. Kemudian berbasis kebutuhan. Yang ini saya sebut dengan prinsip kontingensi tadi. Kemudian terarah. Organisasi diarahkan pada pencapaian visi, pencapaian misi, dan tujuan. Ya, kemudian pemilihan strategi, proses perbaikan dan improvement itu bersifat kontingensi, bergantung masalah apa yang terjadi dan kebutuhan apa yang yang diinginkan oleh stakeholders di dalam organisasi itu. Sifatnya bersifat kontingensi, dan evaluasi lebih bersifat formatif daripada sumatif. Ya, jadi kalau di sekolah kita mengenal adanya EDS, kalau kita di perguruan tinggi ada evaluasi diri, baik untuk kepentingan mengajukan proyek maupun untuk akreditasi. Cuma biasanya beda ya. Kalau untuk mengajukan proyek itu biasanya dijelek-jelekan supaya dapat duit banyak. Tapi kalau akreditasi biasanya evaluasi dirinya dibaik-baikkan supaya dapat nilai A. Itu tren yang saya lihat. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tren manajemen ke depan adalah tren pada peningkatan dan inovasi berkelanjutan. Jadi ini lebih menguatkan lagi ketika kita belajar manajemen di mata kuliah ini, orientasi kita adalah manajemen yang diarahkan untuk terjadinya inovasi. Di awal sudah pernah saya sampaikan bahwa inovasi itu bisa dikelola. Inovasi itu bisa kita akselerasi. Inovasi itu bisa kita arahkan. Tidak cukup hanya dibiarkan dengan inovasi yang sifatnya alamiah, bersifat evolutif ya, meskipun tidak harus revolutif, tetapi sustainable improvement and innovation itu model manajemen apapun yang nanti kita terapkan itu tetap menjadi impian dari semua sistem organisasi, termasuk di bidang manajemen pendidikan. Saya kira itu penjelasan Pak Samsul pada kesempatan ini. Syukron. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.